Guardians of the Galaxy Holiday Special. Gue yakin kalian udah pada nonton semua lah ya, karena kita bakal membahas satu hal yang menarik di film ini. Memang ada banyak banget yang menarik ya. Guardians ngebeli Nowhere dari The Collector. Terus Mantis sama Star-Lord abang ade. Terus ada jogetnya Nebula yang ini jadi saingan jogetnya Zemo ya. Ini kalau mereka berdua collab joget nih kayaknya keren banget gitu ya. Dan yang paling menarik dari film ini adalah Rocket Raccoon akhirnya mendapatkan tangan vibraniumnya Bucky Barnes, dimana tangannya ini udah dipengenin banget sama dia dari film Infinity War. Seperti yang kita tahu, tangannya Bucky sebelum vibranium ini itu tangan besi biasa ya, dibuat sama Hydra. Jadi di film Captain America The First Avenger kita tahu kalau Bucky Barnes ini jatuh dari kereta dan akhirnya dia diselamatkan sama anggota-anggota Hydra dan dia dimasukkan ke program Winter Soldier, dibekukan, dan pada saat dia jatuh, kondisi tangannya ini tuh putus atau patah ya. Makanya harus diganti dari sini sampai ke situ, dan khasnya di situ adalah lambang bintang yang ada di lengannya itu. Nextnya kita tahu di film Captain America The Winter Soldier, dia berhadapan sama si Steve Rogers, dan akhirnya next story-nya si Bucky Barnes ini di Civil War dia insaf. Dia mencoba melepaskan pengaruh hipnotisnya dia. Waktu itu juga dia masih pakai tangan yang itu ya. Dan akhirnya tangan ini rusak di battle bareng sama Tony Stark waktu di Civil War itu. Makanya dia dibawa ke Wakanda dengan tujuan awalnya bukan buat diganti tangan ya. Tujuannya cuma buat dibekukan di tempat yang aman supaya program Winter Soldier yang ada di alam bawah sadarnya dia tuh nggak diaktifin lagi. Di Wakanda, Bucky ini menjalani kehidupan dengan tenang, dia bertani kayaknya, sampai akhirnya dia di-heal dengan dihilangkan pengaruh Winter Soldier-nya dia, dan dia dikasih tangan baru, tangan vibranium yang akhirnya dipakai sama dia di Battle of Wakanda di film Infinity War. Nah, fun fact lagi, di series The Falcon and the Winter Soldier, tangannya ini tuh bisa dengan mudah dilepas dari badannya. Itu Dora Milaje hanya perlu kayak menotok beberapa titik yang ada di lengannya, tangannya ini langsung bisa lepas sendiri dari badannya. Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau tangannya Bucky yang vibranium ini tuh bisa dengan mudah dilepas, nggak kayak tangannya yang sebelumnya. Jadi ada kemungkinan kalau tangannya ini bisa dicuri. Cuman yang kita tahu sampai sekarang yang bisa melepas itu cuman orang Wakanda, atau dalam hal ini adalah si Dora Milaje. Makanya agak heran ya, kok bisa nih tangannya ini bisa sampai ke Nebula dan dikasih ke Rocket. Nah, si Rocket ini juga emang maunya rada-rada random ya. Dia tuh kayak random banget ngelihat badan orang yang ada apanya, bawaannya pengen aja. Jadi waktu di GOTG 1 dia pengen tuh matanya si salah satu Avengers. Terus dia juga pengen waktu di awal-awal GOTG 1 dia juga pengen kakinya salah satu tahanan tempat dia di penjara. Dan sekarang waktu di Infinity War dia ngelihat tangannya Bucky, dia pengen juga. Dan fun fact-nya lagi, mata sama kakinya yang di film sebelumnya itu didapat semua sama dia. Cuman tangannya Bucky aja nih yang agak lama nih belum. Tapi waktu pertama kali gue nonton Infinity War, ketika si Bucky pengen banget tangannya si Winter Soldier ini, gue langsung mikir kayak someday itu dia pasti bakal dapet tangan ini, karena dari pengalaman sebelumnya sesuatu hal yang dia pengen tuh pasti dia selalu dapet gitu. Ini menariknya si Rocket nih menurut gue. Nah, cuma pertanyaannya sekarang, bagaimana bisa dia dapet tangannya Bucky itu? Apa ini dikasih secara sukarela, atau si Nebula ini berhasil mencuri dari Bucky langsung, atau tangan ini dikasih sama Wakanda ketika si Bucky udah balikin ke Wakanda? Di sini kita bakal ngebahas semuanya guys ya. Tapi sebelum ngebahas itu, kita mau bedain dulu nih, apa bener tangan yang muncul di Holiday Special ini sama dengan tangan yang dipakai sama si Bucky? Kita lihat dulu nih side by side-nya. Oke, kalau kita lihat yang bagian bawahnya ini ya, dibandingin sama yang muncul di berbagai footage yang ada di film-film sebelumnya, ini kayaknya nggak ada perbedaan, tetap sama, garis-garisnya juga sama nih, bagian sini itu sama ya. Terus bagian sikunya, elbow-nya juga ada tuh. Terus di atas elbow juga ada kotaknya, di sini juga ada. Terus di bagian sini juga garisnya sama, emas-emasnya juga sama. Jadi menurut gue ini emang tangannya sama ya. Nah, terus yang kelihatan di sini lagi di footage yang lain, ini warnanya memang agak-agak kebiruan, sedangkan di sini warnanya agak merah, agak biru. Tapi ini sebenarnya tuh kayak pantulan cahaya aja. Jadi walaupun warnanya agak gelap hitam, ini pantulan cahayanya bisa dibilang kayak cermin ya.
Jadi apapun lampu yang ada di sekitar situ itu bakal ketangkep sama si tangannya ini. Jadi walaupun warnanya di sini kelihatan agak beda, ini sebenarnya pengaruhnya bukan karena warna tangannya, ini karena lampu yang ada di sekitarnya yang ketangkep sama tangannya ini, karena sifatnya yang kayak cermin itu. Jadi kalau kita lihat ini fix bener deh, ini tangannya Bucky. Karena gue sempet curiga kalau ini mungkin dibuat sama Nebula sendiri. Jadi Nebula dia bikin tangan yang serupa, dan akhirnya tangannya itu dikasih sama si Rocket. Karena kita tahu Nebula ini juga dia suka benerin badannya sendiri kan. Dia benerin badannya sendiri. Terus dia juga punya tag-nya juga keren banget. Dia bisa mendesain part-part yang ada di tubuhnya. Jadi kalau cuman sekedar untuk bikin tangannya Bucky, sebenarnya gampang buat si Nebula. Apalagi di luar angkasa, mungkin ya dia bisa mendapatkan resource vibranium jauh lebih gampang dibanding di bumi. Karena kan kalau di bumi itu, ini kan dari meteor yang jatuh. Meteor itu mengandung vibranium, mempengaruhi tanah. Sedangkan kalau di luar angkasa pasti ada source-nya dong, vibranium tersendiri. Mungkin planet yang benar-benar isinya vibranium atau gimana. Jadi tadinya gue sempat berpikir kalau kayaknya Nebula bikin sendiri deh. Tapi kalau Nebula bikin sendiri, ini bakal mempengaruhi cerita kalau berarti barang-barang yang didapetin sama si Rocket nih nggak otentik. Padahal otentiknya si barang-barang yang didapat sama Rocket ini menjadi salah satu ciri khasnya dia. Kayak gue bilang tadi, mata sama kaki yang dia incer itu. Dan kalau Rocket bisa dapetin tangannya Bucky, ini untuk bikin itu jadi kayak lebih greget, ini harus otentik, harus benar-benar tangannya Bucky, nggak boleh kalau dibikin sendiri. Jadi ini bukan tangan yang dibikin sama Nebula guys ya. So dari sini kita bisa bilang kalau tangannya Bucky ini dicuri atau diambil sama Nebula langsung sama Bucky. Karena James Gunn ini pernah nge-tweet juga, ini baru banget juga dia tweet, dan ini nggak spesifik dia tweet langsung gitu ya. Ini sebenarnya replyan ke tweetnya yang lain, dimana di sini James Gunn nge-tweet kayak gini, nge-reply komen-komen dari fansnya. Dia bilang, "She took a trip to Earth and tore it off his body because she was feeling so Christmassy." Jadi dia pergi ke bumi, terus melepas tangannya si Bucky karena dia merasa kayak sangat energi Natalnya tuh tinggi gitu. He was feeling so Christmassy. Terus dia juga nge-reply di bawahnya kalau dia nggak yakin kalau cyborg dengan advance dengan teknologi alien yang maju bisa melepas lengan manusia ini gitu. Karena spirit Christmasnya yang meluap-luap ya. Tapi itu canon katanya, sorry. Jadi alasannya si Nebula ini melepas tangannya si Bucky karena dia merasa feel so Christmassy gitu ya. Christmas spiritnya dia tuh meluap-luap gitu ya. Makanya dia took a short trip to Earth, terus dia ambil tangannya Bucky, dibawa pulang, dikasih ke Rocket. Cuman kan berarti terjadi sesuatu nih, ada interaksi antara si Nebula dengan si Bucky. Cuma pertanyaannya interaksinya apa? Apa diminta baik-baik atau ada berantemnya atau gimana? Well, kalau udah berantem kayaknya keren juga ya Nebula ini. Berarti dia bisa ngalahin si Bucky dong sampai dia bisa mendapatkan tangannya ini. Atau jangan-jangan diminta baik-baik gitu ya. Bucky, gue butuh tangan lu, mau ngasih ke Rocket. Terus sama si Bucky-nya, ya udah nih, bawa aja gitu. Atau terjadi jadi si langsung aja lah ya. Jadi si Nebula ke bumi, ketemu sama Bucky, ese pas lagi Bucky-nya ketiduran, ditotok, diambil tangannya, dibawa kabur. Jadi sebenarnya dicuri. Jadi terjadi itulah antara Bucky sama Nebula ya. Mungkin ini cuma pembahasan teori yang itu aja. Tapi yang pasti ya ini fix diambil sama Nebula langsung dari Bucky. Cuman kan pertanyaannya, kok Bucky mau aja ngasih gitu? Apa dia punya masalah dengan Wakanda? Kalau emang dia ngasih secara sukarela ya, karena kan nggak boleh sebenarnya. Pasti Wakanda tuh udah wanti-wanti, tangan lu ini harus lu jaga. Atau jangan-jangan emang dia udah dapat misi dari Thunderbolt, ada hubungannya sama Thunderbolt, makanya tangannya dikasih secara sukarela. Atau jangan-jangan dia udah dapat tangan baru. Apa jangan-jangan setelah ini justru dia bakal dapat tangan baru nih. Tapi lagi-lagi udah dibilang canon kalau ini tuh diambil langsung sama Nebula ke Bucky. So itulah yang bakal kita percaya ya sejauh ini. Nah, lepasnya tangan Bucky ini pasti yang seperti yang udah gue bilang, ini kayaknya ada hubungannya sama Thunderbolt. Dan karena Thunderbolt ini kita tahu di film Wakanda Forever itu ada hubungannya dan bakal di
handle sama si Valentina Allegra de Fontaine. Dan Valentina Allegra de Fontaine ini adalah pemimpin CIA dan dia punya obsesi untuk mengumpulkan atau mencari tambang untuk memining vibranium. Makanya mereka cari tambang di bawah laut itu, yang akhirnya bikin mereka konflik sama Talokan. Jadi tujuannya Val ini adalah untuk mencari vibranium. Nah, ini yang bikin gue jadi mikir, mungkin alasan kenapa Bucky merelakan tangannya dia karena mungkin si Val ini sudah mendapatkan vibranium yang lain yang akhirnya dibuatkan tangan baru buat si Bucky. Atau Bucky mau involve ke dalam misinya si Val ini kalau dia tidak menggunakan tangan vibraniumnya. Karena kalau dia menggunakan tangan vibraniumnya dia dan nantinya dia akan bersinggungan dengan Wakanda, itu bakal jadi kayak nggak sopan, bakal kurang ajar. Walaupun sebenarnya tanpa tangannya dia aja, kalau sampai Bucky ngelawan Wakanda, itu aja udah kayak kurang ajar. Karena kita tahu kan Bucky ini dia tuh punya jasa besar. Maksudnya Wakanda tuh punya jasa besar terhadap hidup Bucky. Wakanda yang kasih terapi yang sebegitunya sampai bikin si Bucky ini nangis ketika dia tuh udah lepas dari pengaruh Winter Soldier. Jadi walaupun dibacain mantra dan juga dari buku itu si Bucky ini nggak bakal aktif Winter Soldier-nya gitu. Jadi dan itu karena Wakanda. Makanya agak kurang ajar kalau nantinya si Bucky ini itu berkonflik sama Wakanda. Makanya gue bilang di video sebelumnya, kayaknya konfliknya Thunderbolt ini justru bukan sama Wakanda tapi sama Talokan. Karena nggak mungkin CIA itu nggak tahu kalau ada pihak lain yang terlibat di pertarungan antara Shuri, pertarungan di Shuri, ada Okoye dan juga si Riri Williams di jembatan bareng Talokan. Dan itu terjadi di Amerika. Nggak mungkin kalau mereka nggak tahu kalau ada pihak selain Wakanda yang terlibat dalam peperangan itu, pertarungan itu. Means mereka bisa menyimpulkan sendirilah, CIA gitu. Masa nggak bisa menyimpulkan kalau kepemilikan vibranium ini bukan cuma ada di Wakanda tapi juga ada di bangsa lain, which is Talokan. That's why kelompok vibranium ini bakal dibentuk untuk misinya Val mencuri vibranium atau mencari tambang baru vibranium yang ada di bawah laut. Jadi bukan lagi mengincar Wakanda. Karena kalau emang mereka menyerang Wakanda, ya Bucky nggak akan mau lah gitu. Dan menurut gue suatu act yang baik ya, yang bagus sebenarnya ketika dia merelakan tangan vibraniumnya dia. Karena walaupun dia nggak bakal berhadapan sama Wakanda atau dia udah memperkirakan minim dia bakal berhadapan sama Wakanda ketika dia mencari vibranium di laut dan bakal ketemu sama Talokan, dia ngerasa kalau dia nggak pantas untuk pegang untuk memiliki tangan vibraniumnya dia. Makanya mungkin walaupun entah di fighting sama si Nebula dia mengalah atau mungkin pas diminta baik-baik langsung dia kasih, intinya adalah dia merelakan tangan vibraniumnya dia kepada Nebula supaya ketika dia bersinggungan sama Wakanda, dia nggak lagi melawan Wakanda dengan senjata yang dikasih sama Wakanda. Jadi menurut gue itu ya. So dengan tangannya Bucky yang vibranium ini udah dikasih ke Rocket, berarti sekarang dia udah nggak punya tangan lagi. Berarti dia bakal punya tangan baru. Nah ini yang lumayan menarik ya. Ini sebenarnya sempat kepikiran kalau kayaknya dia nggak bakal dapat tangan baru nih, karena konsep art dari anggota Thunderbolt yang udah muncul waktu itu di Comic Con dan juga di D23 itu nge-reveal kalau si Bucky ini masih pakai tangan itu. Tapi kan ini masih konsep art ya. Masih konsep art means ini bisa berubah. Konsep art tuh bisa diganti-ganti, belum jadi fix gitu. Jadi nantinya Bucky udah fix bakal punya tangan baru. Tapi terbuat dari bahan apa itu yang masih jadi misteri. Apakah terbuat dari bahan biasa atau dari vibranium juga atau dari mana, itu yang kita masih belum tahu. Tapi yang pasti dia bakal dapat tangan baru, dan yang gue suka adalah mungkin dia akan dapat tangan yang ada lambang Thunderbolt-nya di sini sama seperti yang muncul di komik Thunderbolt. Di komik Thunderbolt itu tepatnya di Thunderbolt volume 3 isu 9, ini Bucky dibuatin tangan sama salah satu anggota Thunderbolt bernama The Fixer. Dia bikin tangan ini tapi ini tangan keduanya ya. Sebelumnya tuh tangan yang dibuat sama Hydra, dan akhirnya dia diganti tangan ini dengan lambang Thunderbolt di sini, dan fitur-fitur tangannya ini jauh lebih canggih. Itu tuh kayak kalau dia pegang senjata pakai tangan itu, dan kalau senjatanya kehabisan peluru, ini akan keluar besi di sini untuk nge-reload sendiri senjatanya. Itu satu. Terus di sini bisa keluar pisau. Terus juga bisa keluar api.
Pokoknya ini banyak fiturnya, nggak cuma sekedar tangan besi doang yang buat dipakai fighting. Karena di posisi waktu di komik Thunderbolt ini, pemimpin dari Thunderbolt sendiri adalah si Bucky. Jadi dia dibuatin tangan sesuai dengan kebutuhannya dia sebagai pemimpin dari kelompok Thunderbolt. So pasti bakal ada kemungkinan ini yang akan terjadi di film Thunderbolt nanti, di mana Bucky bakal punya tangan baru yang pasti jauh lebih canggih dibanding tangan sebelumnya. Masalah bahan atau apakah vibranium atau bukan, menurut gue nggak penting. Kalau memang tangan ini terbuat dari entah itu besi yang lebih kuat dari atau yang sama-sama kuat dari dengan vibranium, ada kemungkinan juga, atau mungkin dari vibranium juga tapi kali ini buatannya Zivall atau anggota lain di Thunderbolt, ini juga masih memungkinkan. Karena ya balik lagi, Bucky yang nantinya bakal join sama Thunderbolt, dia akan mengikuti misi yang diberikan sama Val. Entah promise apa yang bakal dikasih sama Val, yang pasti dia merasa kalau dia harus mempersenjatai dirinya dengan orang yang memberikan dia pekerjaan ini, yang memberikan dia misi ini, which is Val. Makanya tangan, senjata dan lain-lain itu bakal difasilitasi sama Val, dan it's no longer the vibranium hands that we see yang ada yang dikasih ke Rocket ini. So itu sih menurut gue kalau tentang tangannya vibranium ini. Tapi menurut kalian gimana guys? Gue mungkin mau nanya juga ke kalian teori ini, karena jujur ini cuman sekilas doang, nggak banyak yang bisa kita gali, nggak banyak clue tentang masa depan Thunderbolt. Thunderbolt juga masih lama, nggak ada bridging ke sana kecuali yang dimunculkan Val di film Wakanda Forever kemarin. Jadi masih sangat-sangat minim clue. So yang bisa kita pegang sekarang adalah teori. That's why kalau menurut kalian gimana guys? Kalian bisa tulis komen kalian, teori kalian di bawah tentang tangan vibranium ini nasibnya bagaimana, dan apakah Bucky bakal dapat tangan baru, dan bakal seperti apa tangan baru ini nanti. So itu aja yang bisa gua bahas dari tangan vibranium ini. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga bikin konten di sana, dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you in the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.